Selamat pagi para peserta didik sekalian. Bertemu lagi kita dalam pembahasan materi mengenai upaya menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Sebelum masuk ke materi mengenai upaya mengatasi ancaman disintegrasi bangsa, terlebih dahulu kita bahas itu adalah pengertian dari disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Disintegrasi bangsa adalah mudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Jadi, sebenarnya disintegrasi bangsa ini adalah perpecahan-perpecahan yang terjadi di suatu negara. Ya. Pada masa awal kemerdekaan, kita mengalami berbagai kejadian dari proses disintegrasi bangsa. Tetapi kejadian tersebut dapat digagalkan sehingga keutuhan NKRI masih dapat kita lihat hingga saat ini. Apa saja ancaman disintegrasi bangsa pada awal kemerdekaan? Yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Pemberontakan PKI Madiun ini merupakan pemberontakan yang bersifat ideologi. Latar belakang pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah untuk meruntuhkan pemerintahan RI dan diganti dengan pemerintahan PKI yang berideologi komunis sosialis. Faktor penyebab terjadinya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, yang pertama, jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin sehingga ia menjadi oposisi bagi pemerintah Hatta dengan membentuk FDR atau Front Demokrasi Rakyat. Salah satu rencana FDR adalah menjadikan Madiun sebagai basis gerilya dalam perjuangan dan menjadikan Surakarta sebagai umpan agar Madiun tidak diserbu oleh TNI. Baru berikutnya, kedatangan Musso yang kembali dari Rusia memperkuat struktur organisasi PKI dan melakukan agitasi politik. Baru selanjutnya, diproklamasikan Negara Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948. Tokoh pemberontakan PKI Madiun yakni Musso. Siapa terjang Musso? Di bawah pimpinan Musso, PKI berusaha meraih kekuasaan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan menarik partai dan berbagai organisasi untuk bergabung dengan FDR. Baru Musso kemudian mendorong melakukan demonstrasi-demonstrasi. Berikutnya pemukulan kaum buruh dan petani. Musso juga mempromosikan diri sebagai oposisi pemerintah dengan melakukan kritik atau pernyataan yang tidak menguntungkan, bahkan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda. Jalannya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 diawali dari hasil perjanjian Renville yang merugikan Indonesia. Kenapa merugikan Indonesia? Karena hasil dari perjanjian Renville ini menguntungkan pemerintah Belanda. Setelah itu terjadilah mosi tidak percaya terhadap kabinet yang sedang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Baru pada tahun 1948 di bulan Januari, Amir Syarifuddin meletakkan jabatannya sebagai pimpinan kabinet dan kemudian ia beroposisi dengan pemerintahan Hatta dengan membentuk FDR. Rencana FDR yaitu menarik pasukan komunis dari TNI. Yang kedua, memindahkan kekuasaan atau merebut kekuasaan dari tangan
Muhammad Hatta, baru membentuk tentara komunis sendiri. Selanjutnya menjadikan Madiun sebagai basis PKI dan menjadikan Surakarta sebagai tameng agar Madiun tidak diserbu oleh TNI. Tahun 1948, Musso yang merupakan tokoh komunis Indonesia bergabung dengan FDR. Lalu ia memperkuat struktur organisasi PKI dan melakukan agitasi politik. Agitasi politik diawali dengan mengacaukan Surakarta, yaitu dengan memprovokasi antara divisi Siliwangi dengan TNI di Surakarta. Baru pada tahun 48 juga terjadilah pemberontakan. Selanjutnya PKI melakukan kerusuhan di Madiun dengan membunuh lawan-lawan politiknya. Pada bulan September 1948 terjadilah proklamasi, yakni proklamasi Negara Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948. PKI berhasil menguasai Keresidenan Madiun dan Pati, serta membunuh secara kejam pejabat pemerintah, perwira TNI, pemimpin partai, kaum ulama, dan golongan musuh PKI lainnya. Adapun upaya penumpasan dari peristiwa PKI Madiun 1948 dilakukan oleh Ahana Sution yang merupakan pengganti Jenderal Sudirman, menyusun taktik untuk memberantas pemberontakan tersebut. Seluruh kekuatan pemberontak akhirnya dapat diberantas dan Madiun dapat direbut kembali pada tanggal 30 Desember 1948. Musso berhasil ditembak mati dan Amir Syarifudin berhasil ditangkap dan dihukum mati juga. Berikutnya ada pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII bersifat pemberontakan ideologi. Adapun latar belakang pemberontakan DITII, yakni sesuai dengan perjanjian Renville, maka TNI harus meninggalkan daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda. Faktor penyebab terjadinya pemberontakan DITII diawali dengan sesudah perjanjian Renville, maka TNI harus meninggalkan daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda. Laskar Hirbullah dan Sabilillah di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah atau meninggalkan Jawa Barat. Kemudian mereka membentuk Tentara Islam Indonesia bersama dengan TII. Kartosuwiryo menyatakan pembentukan Darul Islam pada bulan Agustus 1949. Tokoh utama pemberontakan DITII adalah Kartosuwiryo. Kartosuwiryo sendiri memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia yang kemudian yang dikenal dengan nama Al-Daulatul Islamiyah atau Darul Islam pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Sebelumnya, Kanun Asasi juga berhasil dibuat dan diresmikan pada tanggal 27 Agustus tahun 1948. Sesaat setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, pada tanggal 9 Desember 1948, Kartosuwiryo langsung mengumumkan jihad fisabilillah terhadap Belanda dengan segala kekuatan pasukan Tentara Islam Indonesia. Jalannya pemberontakan DITII diawali tahun 1945, adanya gagasan, yaitu perjuangan Kartosuwiryo bermula dari upaya gagasannya ingin menggunakan Islam sebagai dasar negara. Hal ini sesuai dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang dihasilkan oleh Panitia 9 pada sidang PPKI tanggal 22 Juli 1945. Berikutnya, terjadinya perjanjian Renville. Kekecewaan Kartosuwiryo terhadap isi perjanjian Renville yang mengharuskan wilayah Jawa Barat dikosongkan oleh tentara RI. Adanya kekosongan kekuasaan militer Jawa Barat atau divisi Siliwangi kemudian dimanfaatkan Kartosuwiryo untuk memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Setelah NII dibentuk, Kartosuwiryo menolak untuk meninggalkan Jawa Barat dan beralih menuju Yogyakarta, diikuti oleh para pengikutnya yang setia dan memproklamasikan berdirinya Tentara Islam Indonesia. Upaya penumpasan yang dilakukan yaitu, pada awalnya pemerintah Indonesia berupaya menyelesaikan pemberontakan melalui jalan damai, yaitu mengutus Muhammad Natsir
untuk mengajak Kartosuwiryo kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Akan tetapi misi damai berujung kegagalan. Oleh karena itu, dilakukanlah operasi militer yang ditempuh oleh pemerintah. Operasi Baratayuda dengan taktik pagar betis berhasil menangkap Kartosuwiryo di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Kartosuwiryo akhirnya dihukum mati pada tanggal 16 Agustus 1962. Berikutnya ada pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA merupakan pemberontakan yang bersifat militer. Landasan yang mendorong gerakan APRA adalah kepercayaan rakyat Indonesia akan datangnya Ratu Adil. Faktor penyebabnya, yang pertama ada tujuan pemberontakan tersebut untuk mempertahankan bentuk pemerintahan federal. Artinya, tidak ingin pemerintahan Indonesia itu yaitu pemerintahan yang berbentuk republik. Yang kedua, sesuai dengan isi KMB, tentara Kenil menunggu penyelesaian reorganisasi. Yang ketiga, adanya hasutan oleh para perwira Belanda bahwa tentara Kenil diperlakukan sebagai anak tiri. Baru yang keempat, adanya ketakutan dari para KL dan Kenil karena mereka digabungkan menjadi satu di dalam APRIS. Tokoh pemberontakannya yaitu Westerling. Siapa saja yang Westerling? Yang pertama yaitu membentuk RAPI, Ratu Adil Persatuan Indonesia. Setelah itu ia membentuk sayap militer RAPI yang disebut APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Masyarakat desa yang terbius dengan Ratu Adil segera ditampung ke dalam APRA dalam bentuk Tentara Keamanan Desa atau TKD yang didoktrin oleh Westerling untuk menjaga tanah Pasundan. Jalannya pemberontakan diawali dari kontak pertama pada tahun 1949. Hasil perjanjian Renville pada 25 Desember 1949, Westerling menghubungi Letnan Jenderal Burman van Vreden, Panglima tertinggi tentara Belanda, untuk menanyakan pendapat van Vreden mengenai rencana untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno. Baru adanya ultimatum pada tahun 1950. Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat kepada pemerintah RIS yang isinya adalah sebuah ultimatum. Westerling menuntut agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara bagian Pasundan. Masih di tahun 1950, pada pertengahan Januari, Menteri Uni dan Urusan Provinsi Seberang Lautan, Mr. J. Van Marsven, berkunjung ke Indonesia untuk mempersiapkan pertemuan Uni Indonesia Belanda. Masih tahun 1950, pada pertengahan Januari, Menteri Uni dan Urusan Provinsi Seberang Lautan, yaitu Mr. J. Van Marsven, berkunjung ke Indonesia untuk mempersiapkan pertemuan Uni Indonesia Belanda. Pertemuan pertama itu diadakan pada 24 Januari 1950. Dengan dihancurkannya pasukan Siliwangi dalam pertempuran di daerah Cipayem dan sekitar hutan Bakong. Pertempuran ini terjadi tengah malam dan terjadi tembak-menembak antara Belanda dengan pasukan Siliwangi. Upaya penumpasan di kota Bandung diadakan pembersihan dan penahanan terhadap mereka yang terlibat, termasuk beberapa tokoh negara. Kemudian Westerling masih melanjutkan petualangannya di Jakarta. Ia merencanakan suatu gerakan untuk menangkap semua menteri RIS yang sedang menghadiri sidang kabinet dan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. Abu Diarjo, dan pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang. Westerling sempat melarikan diri ke luar negeri pada bulan Februari 1950 dengan pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda. Dengan kabarnya Westerling, maka gerakan Ratu Adil akhirnya bubar. Berikutnya ada pemberontakan G30 September atau PKI. Pemberontakan ini dinamakan juga pemberontakan ideologi. Diawali pada tahun 1965
Bung Karno mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari TNI. Pandangan lain mengatakan bahwa PKI lah yang mengusulkan Angkatan Kelima tersebut, tetapi tidak disetujui oleh Angkatan Darat. Dan terjadilah saling curiga antara PKI dan militer. Faktor penyebab terjadinya peristiwa gerakan 30 September dimulai dari kedatangan Neville yang membawa paham komunis di Indonesia. Setelah setahun kedatangannya, ia mendirikan Industri Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV, yaitu Perserikatan Sosial Demokrat Hindia. Pada zaman Hindia Belanda, terjadi pemberontakan komunis, antara lain tahun 1926 di daerah sekitar Pulau Jawa. Baru di Sumatera Barat tahun 1927, tapi mengalami kegagalan. Setelah itu PKI tidak muncul kembali dan baru muncul pada tahun 1947. Ya. Dalam peristiwa G30 SPKI, siapa tokohnya? Tokohnya masih tidak jelas, karena dalam dari peristiwa berdarah paling bersejarah di Indonesia ini belum ditemukan titik terang, meskipun telah ditemukan beberapa data-data pendukung. Namun pada akhirnya data tersebut dapat selalu dipatahkan oleh fakta-fakta yang lain. Setidaknya ada beberapa versi mengenai siapa di balik dalang gerakan 30 September. Yang pertama yaitu Partai Komunis Indonesia itu sendiri. Yang kedua, sebagian perwira Angkatan Darat. Yang ketiga Soekarno. Yang keempat Soeharto. Yang kelima ada CIA. Dan yang terakhir ada Syam Kamaruzaman. Ya, jalannya pemberontakan G30 September diawali oleh kontak awal yang diwarnai dengan aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI. Aksi sepihak ini dilakukan di daerah-daerah, memaksa orang-orang PKI harus berhadapan dengan TNI AD. Seperti yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, yaitu di Bandar Betsi. Baru setelah kontak awal, mereka kemudian saling konflik. Konflik tidak sebatas pada persoalan tanah. Konflik meluas akibat perbedaan identitas budaya antara PKI dengan lawan-lawannya. Baru tahun 1960 juga adanya isu pembentukan Angkatan Kelima. Tahun 1963 muncul Gilris. Apa itu Gilris? Gilris adalah sebuah dokumen yang isinya memojokkan TNI Angkatan Darat. Baru tahun 65 terdapat isu Dewan Jenderal. Pada saat-saat yang genting sekitar bulan September tahun 1965 muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap pemerintahan Soekarno. Baru pada tanggal 30 September malam hari terjadi aksi penculikan dan mereka semua yang diculik ini dibawa ke daerah Lubang Buaya. Upaya penumpasan. Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kem-kem tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Upaya penumpasan. Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, baik itu semua partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lainnya, dibunuh atau dimasukkan ke kem-kem tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. 5 bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno memberi Soeharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah 11 Maret atau biasa disebut dengan Super Semar. Ia memerintah Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya.
Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan Soeharto untuk melarang PKI sebagai penghargaan atas apa yang dilakukan oleh Soeharto. Maka ia dipertahankan sebagai presiden tituler diktator militer sampai Maret 1967. Baik, sekian pembahasan mengenai upaya mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.